Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Dengan segala keterbatasan kami boleh menyelenggarakan pembelajaran firman Tuhan. Di dalam kesederhanaan kami serahkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk terus menerima kebenaran firman Tuhan, menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa dengan segala kelemahan hamba-Mu ini dan juga setiap kami, agar kiranya Roh-Mu terus boleh memberikan kami dan memberkati kami perkataan Tuhan yang hidup itu turun atas kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, mari kita buka di dalam Matius 14. Kalau teman-teman punya Alkitab silakan. Matius 14 ayatnya yang 22 sampai ayatnya yang ke-33 ya. Di dalam Matius 14 ayat 22 saya akan bacakan buat setiap kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, ini menarik ya. Waktu kita melihat bahwa ada satu fenomena yang terjadi, Yesus berjalan di atas air. Ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Satu-satunya manusia yang berjalan di atas air itu Petrus. Tidak ada manusia lain yang dicatat di dalam Alkitab maupun di dalam dunia ini. Nggak pernah kita bisa menemukan lagi ada seorang manusia yang berjalan di atas air. Ya, itu Yesus pernah lakukan itu. Dan manusia satu-satunya itu Petrus. Betul ya? Ada yang pernah dengar? Mungkin ada siapa gitu kan, mungkin siapa pesulap siapa, itu fake semua, bohong. Tetapi ini Petrus satu-satunya manusia bisa berjalan di atas air. Nah, kok bisa ya? Dan kejadian ini sesungguhnya ketika Yesus berjalan di atas air, itu adalah penggenapan daripada Allah Tritunggal, yang pada waktu itu Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak juga melakukan hal yang sama. Saya nggak tahu, buat teman-teman sekalian di sini pernah dengar gak dalam Alkitab kan Allah Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus berjalan di atas air, betul? Allah Roh Kudus juga pernah berjalan di atas air. Allah Bapa pun pernah berjalan di atas air. Pernah dengar gak? Dua ini kapan, Pak? Alkitab sepertinya nggak mencatat, Pak. Saya nggak pernah tuh, Pak. Selama saya belajar Alkitab, saya dengar khotbah dari gereja saya nggak pernah dengar, Pak, bahwa Tuhan Allah Bapa berjalan di atas air. Saya nggak pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Kayak nggak ada ya? Di mana tuh ayatnya? Aduh. Kita lihat di dalam Kejadian 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dan 2 kita baca. Ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah Roh Kudus berjalan di atas air. Ya, betul nggak? Di atas permukaan air. Kita nggak ngeh aja tuh. Kita nggak sadar Allah Roh Kudus, oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, oknum pertama; Allah Anak, oknum kedua; Allah Tritunggal, oknum ketiga. Oknum ketiga di dalam Kejadian 1 ayat 2 berjalan di atas air, di atas permukaan air. Ya, ini yang pertama. Lalu berfirmanlah Allah, terang itu jadi. Betul, hari pertama. Oke, kita lihat lagi. Waktu kejadian Bahtera. Waktu kejadian Bahtera. Di dalam Mazmur 27, kita akan buka. Tadi Allah Roh Kudus ya, oknum ketiga Allah. Kita lihat oknum pertama, yaitu Allah Bapa berjalan di atas air. Mazmur 29, Mazmur 29 ayat 10. Kita akan coba baca. 1, 2, 3. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ya, di dalam Mazmur 29 ayat 10 jelas Tuhan bersemayam di atas air bah. Di situ kita melihat Allah, oknum pertama Allah Tritunggal, Allah Bapa berjalan di atas air lewat Bahtera. Bahtera itu penggambaran daripada Allah Bapa, Tuhan Allah di atas air. Ya, pada waktu itu binasa semua dan Tuhan Allah ada di atas melalui Bahtera. Itulah penggambaran Tuhan Allah Bapa berjalan di atas air. Ini menarik. Tuhan Yesus belum dong. Tadi yang barusan kita baca di dalam Matius 14 tadi. Yesus berjalan di atas Allah Bapa, Allah Anak udah. Allah Roh Kudus, Allah Bapa udah loh. Di dalam perjanjian baru, maka Allah Anak harus berjalan di atas air. Nah, seringkali kalau misalnya teman-teman baca, pernah dengar khotbah bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, selalu yang dikupas adalah, maka kita sekarang menjadi pribadi yang bisa seperti sesuatu yang tidak mungkin, kita bisa mungkin. There's nothing impossible. Ya kan? Lalu kita bahas misalnya hal-hal jasmania, pekerjaan kita misalnya, lalu kita akan bisa breakthrough gitu kan? Karena Tuhan pernah lakukan berjalan di atas air, Petrus bisa melakukan di atas air, maka kita bisa breakthrough dalam perusahaan kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang fenomenal dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Betul? Orang seringkali lupa makna waktu berjalan di atas air itu apa. Orang seringkali jadi salah kaprah menafsirkan, mengajarkan. Bukan saya berarti nggak percaya mukjizat teman-teman ya. Saya mengalami mukjizat terjadi dalam hidup kita, kalau mau diceritain panjang lebar. Tapi permasalahannya, kesaksian saya di dalam kehidupan saya, mukjizat yang saya terima itu nggak bisa memberikan pertobatan buat orang yang mendengar. Nggak bisa, karena Alkitab mengatakan ya, pertobatan itu dari kebenaran firman Tuhan. Benar nggak? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, bukan dari kesaksian saya. Bukan. Kesaksian saya pun bisa berbeda-beda dengan Pak Herman, Pak Samsul misalnya, ya kan? Berbeda, Pak Agustinus. Kejadiannya berbeda semua. Latar belakang kita berbeda semua. Mukjizatnya nggak sama, ya kan? Ada yang pada waktu sebelum doa pun udah muncul gitu kan? Ada yang udah sekian tahun baru muncul, misalnya baru dijawab atau apapun gitu ya. Nggak semuanya sama. Jadi saya harus seperti apa? Makanya saya menahan kesaksian saya terhadap mukjizat. Tapi bukan berarti saya anti mukjizat, tidak. Ingat 10 orang kusta ya kan? 10-10-nya merasakan mukjizat, 1 yang balik, yang 9 gak balik, sama-sama dapat mukjizat toh, ya kan? Tapi yang 1 benar-benar ikut Tuhan, yang 9 enggak. Jadi ngapain saya bicara mengenai kesaksian mukjizat?
ya kan? Karena nggak membawa pada pertobatan. Saya harus tahu kembali lagi bahwa apa maksud Tuhan Yesus berjalan di atas air yang sesungguhnya. Kenapa pada waktu itu Petrus bisa tiba-tiba dia jatuh gitu kan? Lalu tolong Tuhan, lalu Tuhan tarik tangannya, betul? Saya kasih tahu lagi. Pada waktu minggu lalu kita bahas mengenai bahwa bagaimana tulang 10, ya kan? Maka anak sulung mati, Tuhan memberikan kemenangan, kita bisa hidup di dalam Tuhan gitu ya. Tuhan pisahkan di tanah Goshen, Tuhan pelihara bangsa Israel, ya benar ya, sebagai penggambaran umat pilihan, benar ya. Dan Lewiatan ular waktu di laut berlalu ditebelahkan, itu menggambarkan bahwa kuasa ular, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maka kita bisa menjadi pribadi yang bisa tidak berdosa, bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dulu kita pasti melakukan dosa, tapi setelah Tuhan berikan tebus kita, maka kita dikuduskan, kita dipisahkan. Ini suatu kemewahan yang kita dapatkan. Nah, pada waktu berjalan di atas air, Tuhan tunjukin Lewiatan ular itu yang saya gambarkan kemarin kan, ular naga itu Tuhan injak. Tuhan injak. Maka di dalam Kejadian, saya coba kutip kembali Kejadian 3. Perhatikan Kejadian 3 ayat ke-14. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Apa maksudnya berjalan makanan ular itu menjadi debu dan tanah? Apa maksudnya itu? Artinya adalah ular itu ditaklukkan. Dosa itu ditaklukkan. Debu dan tanah itu dulu waktu zaman kerajaan Firaun tuh punya tahta. Itu dia ada tatakan kakinya, penjaga kaki gitu ya. Dia naik ke tahta itu, di bawahnya tuh ada alas kakinya. Alas kakinya itu adalah gambar-gambar kepala raja yang sudah ditaklukkan. Jadi setiap kali dia duduk bertata gitu ya, itu injakan kakinya tuh, gambarnya kepala kerajaan yang sudah dia taklukkan. Kaki itu dianggapnya banyak debu di bawah tuh, diinjak. Kepala raja-raja diinjak oleh dia. Artinya apa? Saya sudah kuasai ini. Tuhan menginjak di atas air itu, menginjak Lewiatan ular. Ini nubuatan yang terjadi di dalam Kejadian 3. Digenapi, ya kan? Digenapi. Ingat, Allah Roh Kudus tadi melayang-layang di atas permukaan air. Pada waktu itu gelap gulita. Kita bicara terang, itu bicara kehidupan. Kemarin saya sudah singgung, benar gak? Ketika gelap gulita, tetapi bangsa Israel ada terang, ada kehidupan. Pada waktu penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu belum ada belum ada kehidupan. Gelap gulita, bumi belum terbentuk. Betul? Gelap gulita. Roh Allah melayang-layang menguasai itu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Terang ini bukan bicara benda-benda langit. Benda-benda langit diciptakan pada hari keempat. Jadi terang ini bicara kehidupan. Terang itu adalah Kristus. Di atas tadi kegelapan. Pada waktu zaman Bahtera, Nuh, Tuhan Allah di atas permukaan air bersemayam. Itu ketika air bah turun, itu semua yang dibawa binasa. Betul? Tuhan tenggelamkan, binasa mereka. Oleh karena mereka yang tidak percaya kepada Tuhan melalui Nuh. Pada waktu Nuh membuat Bahtera, itu adalah menunjukkan penginjilan dia. Engkau masuk, ngapain Nuh? Engkau buat rumah, Bahtera, gitu ya. Dia cerita, Tuhan akan ini, yuk kamu masuk ke dalam. Mereka semua nggak percaya. Semakin buat, semakin besar gitu kan. Mereka nggak percaya akan keselamatan yang Nuh tawarkan melalui
Nuh ketika membuat bahtera, dia memberitakan Injil. Orang yang lain tidak masuk, maka binasa. Maka yang masuk saja yaitu Nuh dan keluarganya, itu tidak binasa. Betul? Orang percaya tidak dibinasakan. Nah, waktu zaman Nuh, air itu membinasakan. Tapi bahtera itu terus makin tinggi, air bahtera itu di atas. Tuhan Allah Bapa menginjak, betul? Berjalan di atas air, menginjak segala kuasa dosa yang membawa manusia binasa. Sekarang Petrus, tuh, ini menarik. Pada waktu Tuhan Allah injak, Tuhan Yesus injak, itu Tuhan Yesus tuh sebenarnya backgroundnya gini ya. Pada waktu di ayat 14 kita coba perhatikan background latar Tuhan Yesus. Itu sedang berduka. Ya. Tuhan Yesus sedang berduka cita sebenarnya. Coba kita lihat di dalam Matius 14. Saya akan petik saja Matius 14 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Saya hanya kutip dulu ceritanya ya. Ini Yohanes Pembaptis dibunuh, terus dikasih tahu ke Yesus. Latarnya jadi lagi berduka sebenarnya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan yang membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis palanya dipenggal, berita ini dikasih tahu ke Yesus. Jadi Tuhan Yesus latar belakangnya lagi berduka. Maka pada waktu itu dia lalu orang-orang banyak, dia mau menyingkir. Banyak orang-orang, dia harus melayani. Bayangin, sedangkan Yesus sedang berduka. Ada begitu banyak orang yang perlu dilayani, dia layani, dia gembalakan dulu, dia kasih makan 5.000 roti. Lalu setelah itu ayat yang tadi 22 pasal 14 ayat 22, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului dia ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, setelah orang banyak itu sudah pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bayangkan, dia tuh lagi background tuh sedang berduka. Baru dapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah mati. Bayangkan. Lalu dia ketika berduka melihat jemaat gitu kan terlantar, lalu dia layani, menggembalakan, lalu memberikan makan dan sebagainya, baru suruh pulang. Murid-murid saya suruh tolak duluan karena dia sedang berduka ini seorang diri. Susah tuh. Di situ dia bergumul. Dan saya percaya pergumulan Tuhan Yesus nggak dicatat ya. Tetapi lewat kejadian Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air, kita tahu maksud Tuhan Yesus. Waktu dia bergumul, Yohanes Pembaptis sebagai seorang pembawa berita, dia mati karena menegur dosa, membawa kebenaran. Dia mati membawa kebenaran, memberita kebenaran pasti akan menegur dosa, benar ya? Pada waktu itu dia mati, bayangkan ya, ini ada murid-muridnya, rasul daripada Tuhan. Hidup mereka pun sama terancamnya dengan Yohanes Pembaptis. Ya, Tuhan Yesus mau menggambarkan, memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Kalau kita ingat pada waktu kira-kira jam 3 gitu ya, kira-kira jam 3 tadi dikatakan ya. Ini mirip sekali waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sedang mau mematahkan, finalnya kan di situ ya, nanti Paskah kan. Sedang mau mematahkan kuasa daripada dosa supaya manusia yang percaya tidak lagi binasa. Dia bergumul tuh, kenapa? Dia juga takut secara manusia. Kalau bisa jangan Tuhan. Kalau bisa ini hindar daripada aku. Ini mirip sekali, maka dia injak itu air. Berjalan di atas air. Dia ingin memberikan kekuatan pada murid-muridnya. Murid-muridnya ketika itu ketakutan sekali karena gelap gitu ya. Karena di laut itu ya, orang bilang gitu ya, kan kalau lautan itu
Bapak Ibu ya, kalau nyasar di laut kemungkinan besar mati. Ya. Nggak jelas angin. Kita mau ngedayung setengah mati. Tiba-tiba angin kencang, kita kegeser lagi. Kita diombang-ambing nggak jelas. Bapak Ibu kalau ada di tengah laut kemungkinannya mati. Disitulah. Makanya kenapa Lewiatan ular itu penggambaran daripada kuasa gelap. Padang gurun juga dianggapnya kuasa gelap. Kenapa? Karena di padang gurun itu Bapak Ibu tidur nih bikin tenda, angin bertiup. Beda lagi tuh petanya, kita nggak bisa melihat kan. Ini kayak kemarin ada gundulan di sini. Begitu kita tidur, gundulannya beda di belakang. Kita pikir ke sana kita nih arahnya, patokannya gundulan itu ya. Begitu angin tiup, bingung lagi tempatnya, ngerti gak? Bayangkan, itu penggambaran manusia berdosa. Kita nih bisa nyasar dalam hidup karena kita berdosa, nggak tahu mau kemana, nggak tahu. Maka pada waktu itu murid-muridnya ngelihat itu hantu. Karena di dalam latar belakang mereka juga masih ada seperti kuasa ini, mistis segala macam. Jadi kayak kalau kita nih apa ya, ratu pantai selatan tuh Nyi Roro Kidul ya. Kalau laut misalnya menguasain kan kayak gitu, ada mitosnya seperti itu. Nah pada waktu itu juga muridnya ngeliat itu hantu. Tuhan Yesus mau apa ya, mengkonfirmasi dosa takut, tenang aja, aku ini Tuhan. Nah Petrus minta peneguhan, minta konfirmasi lagi. Kalau lu Tuhan, suruh gue jalan juga dong. Betul ya? Kalau itu Tuhan, gue harus bisa. Tuhan Yesus bilang datang. Bisa toh? Bisa di atas saya. Di sinilah saya melihat ada betapa besarnya kuasa Anda dan saya. Kita bisa berjalan di atas air, yaitu Anda dan saya memiliki kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita di dalam Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan maka tidak mungkin. Kuasa inilah kuasa besar, kuasa yang mewah bagi saya. Ternyata kita bisa menginjak kepala ular. Tanda petik. Berarti kan? Kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Petrus bisa berjalan di atas air. Kita bisa, hidup kita nih nggak nurutin daging, ternyata bisa loh. Kita bisa loh, hidup ini nggak emosional yang konyol, kita bisa loh. Ini loh kemewahan yang kita miliki. Ternyata saya bisa loh. Pikiran saya nggak porno misalnya. Ternyata saya bisa loh. Nggak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya bisa ternyata. Saya bisa loh. Nggak mengeluarkan kata-kata kasar, hujatan, dengki atau apa. Bisa loh ternyata loh. Petrus berjalan di atas air. Bisa toh? Tuhan berikan itu kepada setiap kita yang percaya sesungguhnya. Sama seperti Nuh. Diberi kuasa, ya, menginjak di atas air lewat Batra tuh. Nuh memerintah. Bayangkan, Nuh menjadi hakim, ikut memerintah, punya kuasa tuh. Luar biasa loh. Inilah kemewahan kita. Seringkali kita dengar khotbahnya bukan sesuatu yang bersifat fundamental dengan esensi bahwa saya diberikan kemewahan bisa mematikan kedagingan kita. Ini yang seringkali tidak disiarkan dalam khotbah-khotbah Yesus berjalan di atas air. Mungkin baru pertama kali kita dengar kali ya. Akhirnya, oh jadi saya tahu. Nah kenapa ketika itu Petrus tiba-tiba jatuh? Dia ketika ada tiupan angin sakal gitu ya, dia sudah ragu. Tuhan bilang, kenapa engkau bimbang? Seringkali dalam hidup kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa. Karena kita sudah tidak lagi percaya Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya itu bukan karena Tuhan kasih cobaan sih, enggak. Tuhan nggak pernah mencobai. Di dalam Injil lain dikatakan demikian. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kenapa Petrus jatuh? Ini penggambaran orang yang bisa jatuh karena dia hidup di dalam kedagingan. Waktu Petrus jalan di atas air, itu orang menggambarkan bahwa hidup manusia
bisa tidak berdosa, bisa mengalahkan kedagingan karena dia berjalan di dalam pimpinan Roh. Jasmani pasti tenggelam kok. Anda dan saya berenang, hitungannya tenggelam saudara, walaupun bisa terapon. Anda nggak di atas air, Anda tenggelam, seleher Anda, ya kan, terapon. Hitungannya tenggelam, nggak di atas air toh. Karena apa? Jasmani, kedagingan Anda pasti mati. Di dalam kehidupan kita juga sering kali ini menggambarkan kita dipimpin oleh kedagingan kita. Kita akan coba buka di dalam Efesus di bagian akhir. Ini hal menarik yang akan kita coba sama-sama sadarkan gitu ya dalam diri kita. Bentar Bapak Ibu ya. Oh sorry, di dalam Galatia 5. Galatia 5, sorry ya, bukan Efesus, Galatia. Ayat 16, hidup menurut daging atau roh ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya akan bacakan buat setiap kita ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecembaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menuki. Ini ada versus antara kehidupan roh dan kehidupan daging. Petrus bisa berjalan di atas air, penggambaran hidupnya dipimpin oleh roh. Hidup kita kalau dipimpin oleh roh, maka kita menaklukkan keinginan daging. Seperti penggambaran tadi, air laut itu kedagingan manusia, kutuk daripada kuasa dosa, kita sudah patahkan di dalam Kristus. Maka Anda dan saya bisa untuk tidak berdosa, bisa untuk mengalahkan kedagingan, bisa untuk gak mabok, bisa untuk gak pesta pora, bisa untuk ini, bisa kita. Kalau kita hidup dalam pimpinan roh. Sesaat Petrus tenggelam, jatuh, betul ya? Persis seperti Anda dan saya, ketika hidup kita tidak mau dipimpin oleh roh. Hidup kita membiarkan kedagingan kita memimpin, maka kita jatuh dalam dosa. Pasti itu. Ya, Petrus tenggelam. Bersyukurnya gini lagi nih Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita udah punya kemewahan yang tadi ya. Kita dapat kemewahan lagi. Kemewahan lainnya begini. Waktu Petrus tenggelam, Petrus minta tolong, Tuhan Yesus pegang kat. Ini mau menunjukkan lagi Bapak Ibu, engkau tidak bisa kalau tidak bersama-sama dengan aku. Dibawa loh, jalan bareng, naik ke perahu. Hidup Anda dan saya kalau tidak dipegang Tuhan, ya jangan sombong makanya. Anda dan saya, wah hidupnya suci, hidup kudus, hidup baik, benar-benar jaga kesucian hidup, nggak pernah ngomong kasar, begitu ramah dan lain sebagainya. Anda kalau sombong, itu Anda jatuh sebenarnya. Kita harus sadar, waktu saya bisa loh ternyata ya, karena ada Tuhan loh. Saya bisa begini, wah karena ada Tuhan.
Saya nggak pesta pora karena ada Tuhan loh. Di sini mau menunjukkan bersandar pada Tuhan. Engkau bisa pun karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Engkau bisa demikian karena ada anugerah Tuhan. Engkau bisa demikian karena ada Kristus di sampingmu. Jangan pernah lupakan itu. Maka seringkali orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus kecam kenapa? Kami berpuasa. Betul? Bangga mereka. Bangga semuanya. Kami begini, kami begitu, memelihara hukum Taurat, kami memelihara hukum Sabat dan sebagainya. Dia kudus sepertinya. Tapi nggak bersama Kristus. Nggak ada Kristusnya, berasa hebat. Saya bisa loh hidup suci nih gitu kan, pakai jubah segala macam. Sembayang, berpuasa seminggu 2 kali, memberikan perpuluhan. Ya kan? Berpuasa lagi, ya kan? Wah hebat, belajar agama gitu, belajar Taurat, menguasai ini, wah mereka berasa hebat. Tapi tidak di dalam Kristus, bahaya Anda. Justru ini mau menunjukkan bahwa Anda dan saya, kalau bisa demikian pun menaklukkan keinginan daging, kita lihat karena ada Kristus. Saya bisa tidak mabuk karena ada Kristus, bukan karena Anda hebat. Enggak. Saya bisa demikian karena Kristus. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Rangkaian ini begitu menarik, akhirnya kita semakin kabur. Kemewahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini barang mewah nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu nih ya. Ini barang mewah nggak? Anda bisa tidak berdosa, barang mewah atau tidak? Barang mewah kan? Kita nggak pernah mau pakai barang mewah ini. Mana mau? Nggak mau kita pakai barang mewah ini. Makanya ketika saya harus benar-benar membukakan buat setiap kita, sadar ini loh maknanya loh yang sesungguhnya. Bukan untuk kehidupan jasmanimu. Yuk, Petrus bisa berjalan di atas air. Yang sesuatu yang tidak mungkin akan bisa di dalam Tuhan. Yuk kita usaha udah mau bangkrut. Yuk kita berdoa sama Tuhan segala macam, minta mukjizat Tuhan, akan seperti itu. Breakthrough. Selalu dikaitkan dengan hal-hal demikian. Hello, ini nggak bicara itu. Ini bicara hidupmu, ada kemewahan, mukjizat terbesar adalah engkau bisa untuk tidak berdosa. Kenapa kau pakai itu? Kenapa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya jasmania dan keperluan saya, fenomena terjadi bisnis saya bangkrut, bisa survive lagi misalnya. Selalu kaitkan dengan hal-hal yang demikian. Di mana kita, jiwa kita ini diisi? Kalau diisi dengan hal-hal yang sifatnya nggak organik itu, kita paksakan untuk memotivasi setiap jiwa-jiwa gitu kan, orang-orang yang mendengar. Padahal terlalu paksakan gitu loh. Maknanya nggak gitu. Maknanya kemewahan tadi. Anda dan saya diberikan anugerah pada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau sudah menginjak kuasa daripada kedagingan. Bayangkan, kita nggak pernah mau menekankan ini. Ya kan? Siapa yang mau Bapak Ibu seperti Petrus berjalan di atas air, usahamu yang dulu bangkrut segala macam, kripto, bitcoin lagi hancur gitu kan, kita berdoa gitu kan. Percaya ada mukjizat Tuhan gitu kan, nanti bisa naik lagi gitu kan, dan sebagainya. Dikaitkan dengan hal-hal demikian. Aduh, hello gitu kan. Zaman udah nggak bisa begitu lagi. Saya tidak mau jemaat dibodohi oleh orang-orang kayak gini. Bahaya kita nggak ngerti firman-Nya, nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa ada yang berbeda gitu ya, itu pun pekerjaan Roh Kudus membuat kita terpesona. Saya nggak tahu ya, ketika saya mempersiapkan hal ini, makin apa ya, makin kagum gitu loh, makin terpesona, makin cinta sama Tuhan begitu loh. Kenapa? Karena makin dibikin ngerti sama Tuhan. Oh begitu ya Tuhan, makin ada kekuatan baru untuk saya bisa hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata saya bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan kemewahan ini. Yuk kita pakai barang kemewahan ini. Yuk mari kita pakai barang kemewahan ini, yaitu apa? Bisa untuk tidak berdosa, bisa untuk hidup dipimpin oleh Roh. Ini yang Tuhan berikan. Pertanyaannya sekarang, kita mau dipimpin siapa?
kalau saya nggak ngerti firman Tuhan? Pak, saya mau hidupnya dipimpin oleh Roh. Pertanyaannya, kamu nggak suka firman. Hidupmu udah mau dikemanain? Mau berjalan di atas air, tapi nggak suka firman, nggak mau belajar firman, nggak mau duduk diam dengar firman Tuhan. Hidupmu bilang mau berjalan di atas air. Bohong, Anda maunya yang breakthrough tadi sebenarnya. Berjalan di atas airnya diterjemahkan breakthrough. Untuk hal-hal yang sebenarnya bukan itu gitu kan. Jangan sampai kita dimanipulasi atau memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Bahaya sekali. Saya rasa malam hari ini kita perlu renungkan kembali. Kita coba memikirkan ulang. Saya berharap kita terpesona akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Saya mau dengar-dengaran firman Tuhan. Makin Anda terpesona, kagum sama kebenaran firman Tuhan, makin mau gali firman Tuhan, makin mau dengar-dengaran firman Tuhan. Karena apa? Mau berjalan di atas air. Artinya Anda dan saya mau dipimpin oleh Roh hidupnya. Kita maunya tenggelam mulu. Tenggelam dulu maunya. Nggak mau seperti Petrus yang sempat berjalan di atas air. Kita nggak mau. Gitu loh. Saya berharap kita benar-benar pikirkan kembali. Sudahkah Anda dan saya berjalan di atas air dalam hidup kita ya? Sudahkah kita menaklukkan emosi kita yang nggak beres? Mata kita yang melihat yang nggak beres? Perkataan kita yang mengeluarkan cacian atau apapun yang nggak beres? Kita udah berpuasa atas itu atau belum? Kalau belum, kita belum berjalan di atas air. Kita tenggelam kita. Mungkin lagi terapon nih, palanya aja yang nongol. Terapon gitu loh. Capek lama-lama, tenggelam cepat lambat. Bapak Ibu terapon di tengah laut ya. Itu saya nggak tahu sampai berapa lama, mati Bapak Ibu pasti. Di tengah laut bisa berenang gitu kan. Nggak ada yang nolongin. Mati Bapak Ibu. Sampai ke ujung mau berapa lama? Berapa jauh kilometer ke tepian misalnya, setengah mati Bapak Ibu. Saya berharap malam hari ini kita mendapat berkat dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, mohon anugerah Tuhan limpah atas setiap kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kami pencerahan demi pencerahan, agar hidup kami bisa benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa berjalan di atas air, yaitu dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kami, mengalahkan kedagingan kami. Mohon Tuhan kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan buat setiap kami. Juga sebentar kami akan memberi yang terbaik. Tuhan tolong memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama yang kudus kami ucap syukur. Amin. Oke, saya akan